Nggak apa-apa ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan terakhir, Pak, maaf, suaranya nge-lag, Pak. iya iya, udah ya, udah masuk ya. Ya. Nah, udah, homomorfisme ya, homomorfisme. Nah, jadi ketika kita bicara tentang grup, bicara tentang grup, mendefinisikan homomorfisme gitu, pi dari G pi ini dia akan homomorfisme gitu ya. Ini elemen di G aksen, pastinya juga di G aksen. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ring? Ya, pendefinisian ring bagaimana? Nah, untuk pendefinisian ringnya ini, eh, ah, kita mulai ya. Eh, misalkan di sini oke, dia dikatakan homomorfisme ya. Homomorfisme jika, nah, jadi syarat pertama adalah pi dari A tambah B ini sama dengan pi A ditambah pi B. Gitu ya. Nah, operasi penjumlahan ini seolah-olah setara gitu ya. Kenapa? Jadi R ini itu kan R terhadap penjumlahan dan perkalian. Gitu ya. Nah, R terhadap penjumlahan dia sudah grup komutatif gitu ya.
grup komutatif. Jadi wajar kita bisa menuliskan ini sebagai operasi gitu, ya. Yang R aksen pun juga sama, gitu ya. Ini juga eh, grup komutatif situ ya, grup komutatif juga gitu ya. Maka ini penjumlahannya juga sama gitu, ya. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Saya ngajar dulu bisa ditunggu aja dulu jam terus 3 ya. Oh, nanti dicek lagi aja ya. Oke. Nah, yang kedua, kalau terhadap perkaliannya ini ternyata langsung saja gitu ya. Nah, ini perkalian. Jadi penjumlahan dan perkalian artinya ini berlaku untuk setiap A, B di R gitu ya. Jadi ini homomorfisme ya. Nambah satu ya. Nambah satu yang ada di sini menjadi dua di sini. Jadi operasi yang ada di ring itu memiliki peran masing-masing terhadap konsep homomorfismenya gitu ya. Berikutnya apa yang bisa kita turunkan lagi ya, pada homomorfisme grup kita mengenal yang namanya kernel gitu ya. Jadi kalau pi ini homomorfisme, maka kernel adalah semua elemen di G dengan syarat hasil pemetaannya itu sama dengan elemen identitas ya. Ini adalah elemen identitas di Y aksen ya. Nah, lebih lanjut ini kernel pi ini juga subgrup dari Y aksen ya. Nah, sekarang bagaimana penulisannya kalau terhadap homomorfisme di ring? Kita tulis sekarang di sini kernel pi itu apa? Semua A di R dengan syarat pi A-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi secara eksplisit bisa kita tulis sebagai 0 ya. Nolnya di sini sebetulnya 0 aksen gitu ya. 0 aksen. Jadi 0 identitas terhadap penjumlahan di R aksen ya. Nah, lebih lanjut ini pun berarti sama setara nih ya dengan yang di grup, bahwa dia juga eh, membentuk subgrup gitu ya di R ya. Tapi subgrupnya apa? Eh, terhadap operasi penjumlahan di R gitu ya. Nah, ini adalah kernelnya gitu ya. Kernel dari pi pada apa? Pemetaan di R gitu ya. Nah, sampai sini yang di bagian grup sudah gitu ya. Tapi pada ring ini bisa kita kembangkan ya, bisa kita kembangkan. Jadi ketika bicara pi ini R ke R aksen, ini dia suatu homomorfisme ya. Pi ini memenuhi pi A tambah B sama dengan pi A ditambah pi B itu ya. Pi AB sama dengan pi A pi B ya. Kita bisa definisikan kernel dari pi ya. Ini semua A di R sehingga pi A sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang lebih lanjut kalau kita ambil R di R gitu ya dan K di kernel itu ya, kernel pi. Nah, ini artinya di sini pi K sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0 aksen ya. Nah, eh, kalau saya operasikan K elemen kernel pi dan ini sub dari R ya. Ini maka K pun juga elemen di R gitu ya. Berarti saya boleh operasikan yang namanya RK gitu ya. Saya ambil RK, kemudian saya kenakan terhadap COM,
maka saya dapat pi dari R kali pi dari K. Ya, nah, pi K tadi kan nilainya 0 ya, berarti saya dapat pi R kali 0. Nah, ini dari lema sebelumnya yang mengatakan bahwa eh, untuk setiap A di R ring gitu ya, berlaku A0 sama dengan 0A sama dengan sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti ini akan sama dengan 0 gitu ya. Yang kedua, kalau saya tulis pi dari KR, ini berarti apa? Pi dari K kalikan dengan pi dari R. Ini menjadi apa? 0, ya 0 dikali pi R. Ini akan sama dengan 0. Nah, jadi kita punya kesimpulan bahwa bentuk RK itu dikenakan terhadap pi hasilnya adalah 0. Bentuk KR dipetakan oleh pi ya, itu menjadi 0. Maka dari sini disimpulkan bahwa apa? RK dan KR itu elemen dari kernel pi gitu ya. Nah, kita kumpulkan sifat ya. Kalau pi-nya itu tadi home, kemudian kernel dari pi itu sub dari R ya, dan kernel dari pi dia juga subgroup terhadap penjumlahan di R gitu ya. Kemudian kita punya RK apa? R di R, kemudian K di kernel, maka RK dan KR itu elemen kernel ya. Kita buat perumuman ya. Kita buat perumuman dalam bentuk definisi gitu ya. Definisi. Nah, definisinya adalah begini. Eh, jadi kalau kita punya R ini suatu ring gitu ya. Suatu ring sebarang ya. Kemudian kita punya ini ya, kita ambil subnya ya. Nah, kita lihat kalau I ya, dia tak kosong dan dia sub dari R gitu ya. Ini akan disebut yang namanya ideal ya. Jika yang pertama I-nya adalah subgroup terhadap penjumlahan di R. Yang kedua ya, jika kita punya R di R, K di bukan K ya. Di buku hurufnya pakai huruf A ya. A di I ya. Nah, di I maka berlaku berlaku apa? RA dan AR itu ada di I ya. Nah, ini kita punya definisi. Definisi ini adalah definisi untuk ideal dua sisi ya. Jadi kalau ini terpenuhi, kedua-duanya RAR ada di I, maka ini kita sebut sebagai ideal dua sisi. Ya, nah kalau kalau terpenuhi satu saja, misalkan apa di sini ya? Ya, A nih. Kalau hanya RA yang ada di I gitu, ya, maka ini disebut ideal kiri, ya. Kalau hanya AR yang ada di I, maka ini disebut ideal kanan. Kalau dua-duanya terpenuhi, maka dia disebut ideal kanan kiri atau ideal dua sisi. Itu, ya. Nah, kita lihat contoh soalnya terkait dengan ideal ya. Jadi yang dibahas adalah idealnya dulu, bukan homomorfisme dulu secara lebih spesifik gitu. Ya. Misalkan R ring komutatif
Nah, ini lihat Hertzstein. Hertzstein edisi 3 ya. Edisi 3. Misalkan R ring komutatif dan untuk A di R ya, kita definisikan LA ini semua A di R dengan syarat semua X di R gitu ya. Semua X di R dengan syarat XA sama dengan 0. Gitu. Ya. Kita akan klaim bahwa LA ini suatu ideal di R. Gitu ya. Berarti artinya kita harus membuktikan, bukan klaim ya, harus dibuktikan yang pertama bahwa LA ini subgrup terhadap penjumlahan di R itu ya. Yang kedua, kalau kita punya eh, R di R, ya sebutlah L ya, L di LA, maka RL, LR itu elemen dari LA gitu ya. Nah, konsep subgrup yang sudah pernah kita bahas gitu ya. Jadi yang pertama apa? Kita klaim yang pertama LA tak kosong ya. Ingat, kita bisa nyatakan elemen identitas di R ya terhadap penjumlahan itu masuk di LA gitu ya. Jadi kita ambil di sini 0 di R gitu ya. Maka 0 kali A ini sama dengan 0 ya. Ingat lema ya. Ingat lema bahwa A0 sama dengan 0A itu akan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti kalau 0 kali A sama dengan 0, artinya apa di sini? 0 elemen di LA ya. Jadi LA tak kosong. Ya, itu yang pertama bahwa LA tak kosong. Nah, yang kedua, eh, klaim LA ini dia sub dari R, ini jelas ya. Jelas kenapa? Setiap elemen di LA ini juga elemen di R gitu ya. Ini penjelasannya cukup begini saja. Nah, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga apa? Tertutup ya. Klaim LA tertutup. Nah, untuk menyatakan tertutup kita ambil dua elemen ya. Jadi kalau kita ambil sebutlah P, Q gitu ya. Ada di LA. Oke. Berarti kita punya apa di sini? Artinya PA sama dengan 0 dan IA ini sama dengan 0. Nah, ingat ya, ketika kalian melihat suatu himpunan, perhatikan betul syarat dari himpunan itu. Jadi ketika kita menyatakan ada elemen di himpunan tersebut, maka kita harus tahu apa arti dari elemen tersebut termuat di himpunan. Ya, oke. Jadi kalau saya ambil PQ di LA, artinya PA sama dengan 0 dan QA sama dengan 0. Gitu ya, karena LA di sini semua elemen di R dengan syarat XA sama dengan 0. Jadi kalau saya tulis P termuat di LA, ya berarti PA sama dengan 0. Saya punya kotak di LA, maka kotak A sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang tertutup, artinya kalau ini saya operasikan, hasilnya harus ada di LA juga. Nah, karena ring dia himpunan eh, yang ada operasi penjumlahan, artinya ini kita harus buat ya P tambah Q, kan operasinya jadi penjumlahan ya, itu dikalikan A, hasilnya bagaimana?
ya. Kalau hasilnya sama dengan nol, maka berarti eh, si LA itu dia tertutup. Tapi kalau tidak ya berarti dia tidak tertutup. Sekarang kita lihat P tambah Q dikali A menurut sifat distributif yang ada di R ya. Berarti bisa kita tulis sebagai PA ditambah QA. Gitu ya. PA ditambah QA. Nah, PA ditambah QA kita tahu PA sama dengan nol, QA sama dengan nol, dan kita tahu nol tambah nol ini akan sama dengan nol. Ya. Jadi kita sudah mengecek bahwa kalau P tambah Q dioperasikan dengan A, hasilnya akan sama dengan nol. Hah? Baru nyampe tadi ya. Ya, ya. Nah, ini mengartikan bahwa apa? P tambah Q ada di LA. Ya. Jadi kita katakan bahwa LA tertutup. Itu ya. Yang keempat, klaim LA memiliki elemen inverse. Ya. Berarti apa di sini? Kalau kita ambil sebutlah P di LA gitu ya. Sebarang kita tulis lagi nih. Artinya PA sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita tahu inverse terhadap penjumlahan dari elemen di ring itu adalah negatifnya, gitu ya. Berarti kita operasikan saja. Minus P dari A itu sama dengan apa? Ya, kita cek apakah hasilnya sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau kita mereview ke ke mana? Lemma, ya. Nah, ini ya. Jadi yang dipunya adalah minus A kali B ya. Minus A kali B. Nah, minus A kali B berarti eh, minus A dikali B sama dengan minus AB ini kalau kita tulis sebagai minus dari PA. Gitu ya. Minus dari PA. Nah, minus dari PA ya, minus dari PA ini kita bisa tulis sebagai minus 1 dikali PA gitu ya. Minus 1 dikali PA sama dengan minus 1 dikali 0 ya. Minus 1 dikali 0. Nah, semua elemen yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan sama dengan 0. Maka dia terbukti gitu ya. Berarti jadi di sini minus P ada di LA ya. Artinya LA memiliki elemen inverse gitu ya. Dari 1, 2, 3, 4 maka LA ini membentuk subgrup ya terhadap penjumlahan di R. Ya, ini yang bagian pertama ya. Bagian pertama ini. Selesai ya, bagian pertama. Sekarang bagian kedua. Ya, bukti yang bagian kedua. Bukti yang kedua berarti kita punya apa nih? Ambil R di R dan sebutlah L di LA ya, sebarang. Oke. Nah, kita cek sekarang ya. Apakah RL dan LR ada di LA gitu ya. Nah, ketika menulis L elemen di LA, kita bisa tulis artinya LA sama dengan 0 gitu ya. LA sama dengan 0 ya. Sekarang kita cek ya, RL dan LR ada di LA atau tidak ya. Untuk mengecek dia ada di LA, kita cek saja apakah RL dikali A itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, menurut sifat distributif
distributif apa asosiatif terhadap perkalian, ini kan bisa kita tulis sebagai R kali LA. R kali LA sama dengan R kali nol. Karena LA tadi sama dengan nol ya. R kali nol, R ada di R, dikalikan terhadap nol hasilnya sama dengan nol. Gitu ya, maka dia terbukti. Lebih lanjut, bagaimana dengan LR? LR kali A artinya apa? L kali RA. Gitu ya. L kali RA. Jadi yang dikomutatifkan jangan LR-nya. Ini misal ditulis sebagai RL gitu. Jangan ya. Jangan dulu. Karena ini kan seolah-olah beda himpunan ya. R di R, L di LA. Ya. Nanti yang dikomutatifkan ini. Ini kan ada di R, ini juga kan ada di R. Gitu ya. Nah ini bisa kita tulis sebagai L kali AR. L kali AR sama dengan LA kali R. Ini sama dengan nol kali R, ini sama dengan nol. Gitu ya. Berarti ini disimbolkan RL dan LR termuat di LA. Ya. Dari bukti 1 dan 2 gitu ya, maka LA ini suatu ideal dua sisi ya dari R itu ya. Nah itu kira-kira bagaimana konsep konsep apa namanya konsep ideal konsep homomorfisme ya, konsep homomorfisme muncul, kemudian muncul lagi ideal gitu ya, konsep ideal di sini, dan dari definisi ini kita kenakan ke soal gitu ya, contohnya seperti ini gitu ya. Nah soal lain yang bisa apa dicek gitu ya tentang ideal yang ini nih. Nah penjumlahan, jika I dan J adalah ideal, definisikan I tambah J sama dengan ini. Buktikan bahwa I tambah J dia ideal dari R. Gitu ya. Contoh. Untuk soal ideal. Misalkan IJ ideal dari R. Ya. Kemudian definisikan ini I tambah J. Ya. Ini adalah I kecil tambah J kecil dengan syarat I kecil di I besar, J kecil di I besar. Gitu ya. Nah, kita akan buktikan I tambah J ini suatu ideal di R. Nah, angkanya sama berarti ya. Yang pertama, kita akan klaim bahwa I tambah J ini subgrup subgrup terhadap penjumlahan di R gitu ya. Yang kedua, eh, diberikan diberikan apa? R kecil di R besar, kemudian sebutlah X gitu ya. X di I tambah J, maka Rx dan XR ada di I tambah J. Polanya sama ya, kayak gitu. Oke, oke, kita jawab di sini. Yang pertama apa? Klaim I tambah J tak kosong. Ya, tak kosong. Oke,
I tambah J tak kosong, idenya apa? 0 termod di tambah J gitu ya. Kalau kita ambil mol di R, maka kita bisa tulis 0 sama dengan 0 tambah 0 gitu ya. 0 sama dengan 0 tambah 0. Dengan di sini 0 di I, ya, 0 juga di J. Gitu ya. Alasannya apa? Alasannya karena IJ dia ideal. Eh, ya ideal berarti subgrup terhadap penjumlahan di R, 0 termod di I, dan 0 termod di J. Gitu ya. Ya udah, maka bisa kita tulis 0 termod di I tambah J. Ya, jadi kita bisa tulis 0, ya 0 apa namanya? I tambah J ya. Ini tak kosong. Gitu. Ya. Yang kedua apa? Subhimpunan ya. Kita klaim di sini I tambah J sub dari R. Ya, sub dari R. Nah, ini membuktikannya gimana nih? Ya, kita ambil sebutlah X di I tambah J. Ya, maka X bisa ditulis sebagai I tambah J untuk suatu I kecil elemen I, dan ini sub dari R gitu ya. J elemen I sub dari R gitu ya. Berarti X itu elemen R gitu ya. Berarti jadi I tambah J itu sub dari R ya. Yang ketiga apa? Kita klaim I tambah J tertutup ya. Tertutup berarti apa? Kita ambil X, Y di I tambah J. Halo Han, masih jelas Han suara saya? Masih, Halo? Pak. Masih ya, masuk ya. Oke. Ya. Kalau X, Y ada di I tambah J, artinya apa di sini? X bisa saya tulis sebagai, sebutlah, I1 tambah J1, Y saya tulis sebagai I2 tambah J2 untuk suatu I1, I2 di I, gitu ya. J1, J2 di J, ya. Nah, eh, maka kalau saya proses X tambah Y, ini berarti kan saya memproses I1 tambah J1 ditambah I2 tambah J2. Gitu ya. Ini nanti bisa diproses I1 tambah J1 tambah I2 gitu. Saya kurung. Kok bisa? Ya kan ring berlaku sifat komutatif gitu. Berlaku sifat asosiatif ya. Tambah J2. Ini saya tulis menjadi I1 tambah I2 tambah J1 gitu ya. Tambah J2 sama dengan I1 tambah I2 gitu. Ditambah J1 tambah J2 gitu ya. Nah ini kasih keterangan I1 tambah I2 ini elemen di I ya. J1 tambah J2 ini elemen di J ya. IJ ideal tertutup ya. Gitu ya. Maka kita simpulkan bahwa X tambah Y ini elemen di I tambah J. Ya.
maka I tambah J dia tertutup. Gitu. Ya. Nah, untuk latihan, buktikan I tambah J dia memiliki elemen inverse. Gitu ya, prosesnya sama aja gitu ya. Ini kan operasinya terhadap penjumlahan jadi termasuk mudah gitu ya. Oke, eh, nanti terbukti ya I tambah J ini subgrup ya, subgrup terhadap penjumlahan dari R ya. Nah, bukti yang kedua sekarang kita ambil pakai huruf apa tadi? R ya, R di R dan sebutlah X di I tambah J gitu ya. Maka kita punya X sama dengan I tambah J untuk suatu di sini ya. I tambah I di I, J di J gitu ya. Berarti gimana? Rx sama dengan R kali I tambah J gitu ya. Sama dengan RI tambah RJ ya. RI tambah RJ. Nah, RI ada di I ya, RJ ada di J. Alasannya karena I dan J dia ideal. Gitu ya. Nah, berarti Rx itu elemen dari I tambah J. Ya. Kemudian kalau XR gimana? XR sama dengan X kali X apa? I tambah J gitu dikali X. Ini sama dengan apa? IX tambah JX ya. Sama nih. IX elemen I, JX elemen J ya. IJ-nya dia ideal ya. Maka ini elemen di I tambah J ya. Berarti kita punya apa? Terbukti Rx dan XR elemen I tambah J ya. Jadi dari bukti 1 dan 2, bukti 2 ya, maka I tambah J ini suatu ideal di R gitu ya. Belum diterima ya. Jelas ya. Jadi ini bagaimana konsep apa namanya? Ideal ya. Kemudian konsep ini muncul dari kernel gitu ya. Nah, proses yang ini tadi nih kernel ya. Ya ini bisa 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 dituliskan secara eksplisit juga ya dalam bentuk lemma nanti ini ya. Bahwa apa? Jika pi itu dari R ke R aksen suatu homomorfisme ya, maka kernel pi, apa itu kernel pi? A di R dengan syarat pi A sama dengan 0 aksen ya. Ini suatu ideal. Jadi ternyata kernel ini suatu ideal ya, contoh ideal yang apa namanya serta merta muncul gitu ya, serta merta muncul. Jadi kalau di dalam grup ya, ketika kita bicara pi dari G ke G aksen gitu ya, pemetaannya begini gitu ya.
Ini G aksen gitu, pi gitu ya. Ini dipetakan ke E gitu ya. Nah, dipetakan ke E. Nah, ini kan yang disebut sebagai kernelnya ya, kernel pi-nya. Nah, ini adalah subgrup dari G gitu ya. Jadi ideal itu ya karakteristiknya mirip dengan subgrup, cuma karena si R itu dia operasinya ada penjumlahan dan perkalian, eh, ketika bicara tentang ring ya, pemetaan pada ring ini gitu, R ke R aksen pi, jadi pi-nya ini apa, dari R ke R aksen ini ada elemen. Nah, di sini nol elemennya ya, dipetakan ke sini gitu, di si A. Hmm. Ini kernelnya, kernel pi, isinya apa? Semua A di R dengan syarat pi A-nya sama dengan 0 aksen ya. Ini adalah 0 aksen. Dan 0 pun juga dipetakan ke sini gitu ya. 0 dipetakan ke 0 ya, sifat homomorfismenya ya. Jadi isinya tak kosong nih si kernel ini, karena si nolnya pasti pasti termuat di kernelnya. Ini juga ya elemen identitas nih. Ini juga dipetakan ke aksen gitu ya. Nah, Pak, maaf Pak ya, mau ya. nanya. Halo, silakan. Yang slide, yang slide sebelumnya Pak, yang tadi pembuktian XR. Nah ini XR ini bukannya I plus R Pak, Gimana? yang XR XR kenapa? bukannya I plus kali R karena kita substitusikan tadi kan X-nya itu I plus J. Oh, iya, iya, iya. Ini ya, Iya Pak. R ya. Oh iya, maaf, maaf. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kira ya, ininya ya. Ya, oke. Terima kasih koreksinya. Ya, terima kasih. Udah dikoreksi. Ya, benar ya. XR, IR, JR. RI, IJ. Oke, ya. eh Kalau ini menjadi soal ujian dan Anda salah tulis, statusnya jadi salah gitu ya. Benar ya. Jadi hati-hati ya. Ini nanti untuk soal-soal yang terlihat mudah, tapi dalam prosesnya Anda kalau terlisut lah istilahnya, itu bisa jadi salah juga. Oke, lebih teliti ya. Nah, soal-soal yang di sini, eh, misalkan kom- complete proof teorema 432 nih. Teorema 432 mana di sini? Oh, jadi setelah setelah apa namanya? Nih, ini saya tuliskan lemma RR aksen home kernelnya ideal. Ini ada beberapa teorema ya. Ini mengingatkan kita pada teorema homomorfisme pada grup itu ya. Nah, ini sebagai gambaran dulu. Jadi kalau pada grup G, kemudian ini grup, kemudian kita punya N, ini subgrup normal gitu ya. Normal, kita bisa definisikan G bagi N. Ini adalah grup pembagi gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau pada ring R, ring K, pakai K di sini ya. K ini ada ideal. Ya. Apakah bisa didefinisikan R bagi K gitu? Ya. Nah, buku ini menjawab iya nanti ya. Jawabannya iya. Nah, subgrup normal ini kan punya karakteristik apa sih? Di antaranya adalah ini ya. AN sama dengan MA ya. Koset kiri sama dengan koset kanan gitu ya. Koset kiri ini sama dengan koset kanan. Kemudian kalau kita operasikan NANB ini sama dengan N
AB gitu ya. Nah ini well defined, terdefinisi dengan baik gitu ya. Nah sekarang kalau R bagi K, K-nya ideal, ini kan seolah-olah nanti harus berlaku sama nggak gitu. Ingat ya, K ideal, ini K-nya ini subgrup di R ya. Subgrupnya tapi terhadap penjumlahan. Jadi operasinya yang spesial di sini pada ring itu terhadap penjumlahan. Ya, kenapa terhadap penjumlahan? Karena si ring itu dia sudah sempurna menjadi grup terhadap penjumlahan. Kalau terhadap perkalian dia dia kan berapa baru tertutup dan asosiatif gitu. Ya beda kalau ringnya dinaikkan tingkatnya menjadi field gitu ya. Field. Nah itu komutatif division ring, ring pembagi komutatif. Ya elemen tak nolnya membentuk bahasa lainnya tuh field itu elemen tak nolnya membentuk grup terhadap perkalian gitu ya. Jadi kalau field atau lapangan gitu ya, R tak nol, R terhadap penjumlahan, ini membentuk grup komutatif gitu ya. Nah, R tak nolnya terhadap perkalian, ini juga membentuk grup, ini kurang ya. Nah, grup komutatif juga, gitu ya. Oke, jadi eh, yang di apa namanya, yang diobservasi ini ya ideal terhadap penjumlahan ya operasinya ya, gitu. Nah, nanti di bagian sini menggunakan konsep-konsep juga ternyata. Jadi nanti kita akan eh, mendefinisikan bentuk konsep ya atau kohimpunan. Kohimpunan. Ini nulis konsep itu salah nih, saya harusnya pakai C ya. Konsep, konsep ya, kohimpunan A tambah K dengan A-nya di R. Nah, ini nanti diobservasi nih akan seperti apa. Nah, penjelasannya ada di sini gitu ya. Dan nantinya akan diturunkan juga bahwa R bagi K ini juga akan membentuk ring. Ya. Tapi apakah ringnya disebut ring pembagi? Bukan, ya, bukan ring pembagi ya. Jadi ini bukan bukan ring pembagi. Jadi istilahnya eh, di sini kita tidak mengatakan sebagai ring pembagi karena ring pembagi itu kita sudah gunakan sebagai ini ya, division ring. Ya, jadi kita hanya menyebut R bagi K itu agak berbeda dibanding apa namanya? Quotient ring ya, quotient ring. Ya, kalau quotient ring kan dia K-nya apa subgrupnya normal gitu ya. Tapi kalau di sini cukup K-nya adalah ideal gitu ya. K-nya ideal dia subgrup terhadap penjumlahan ya. Nah, R bagi K-nya dia grup pembagi iya ya. Ini grup pembagi terhadap penjumlahan gitu ya. Tapi kalau ring pembagi nah ini harus dikutip ya karena ini dirujuk ke division ring gitu ya. Nah, eh jadi nanti kalian saya kasih kesempatan ini untuk mencoba mempelajari di pertemuan berikutnya nanti kita bahas gitu ya. Coba perhatikan halaman 141 ini ya prosesnya dibaca pelan-pelan ya untuk memunculkan teorema 432 ya, kemudian 433, 434 sampai sini gitu ya. Kalau ini contoh-contoh soalnya saja gitu ya. Oke ya. Jadi nanti eh, saya kasih kesempatan ke Anda untuk mencoba mempelajari observasi, boleh diskusi, boleh mandiri gitu ya. Nanti saya coba minta untuk Anda menjelaskan observasi halaman berapa tadi? Halaman ini ya. Observasi tentang ini ya. Observasi tentang eh, R bagi K gitu ya. Jadi yang pertama lihat A tambah K dikalikan B tambah K gitu ya. Ini dipahami. Terus yang kedua apalagi di sini? Eh, ada pemetaan nih ya. Yang kedua
pemetaan pi dari mana di sini? Dari R ke R bagi K. Gitu ya. Nah, ini dia juga homomorfisme ya. Homomorfisme. Ini coba pelajari dulu gitu ya. Baru nanti teorema 432. Ini yang ketiga. Teorema 432 sampai teorema 436 ya. 436. Nah, ini buat ilustrasinya. Buat ilustrasi gambar gitu ya. Buat ilustrasi gambar untuk menjelaskan ya, untuk penjelasan teoremanya gitu ya. Oke. Nah, nanti pertemuan berikutnya ini kita coba lihat ya secara perlahan-lahan sebetulnya bagaimana sih teorema ini bekerja di dalam ring gitu ya. Ini masing-masing punya konsep pembuktian gitu ya, yang kalau kita lihat itu dasarnya dari koset ini gitu ya, dan menggunakan homomorfisme. Nanti muncul juga ternyata ya satu-satu, ya kan, onto muncul semua di sini. Tapi nanti onto dan satu-satunya itu ternyata memberikan apa namanya ya, perluasan konsep nih. Jadi kalau di grup ada namanya teorema homomorfisme pertama, kedua, ketiga. Nah kalau di ring ya teoremanya seperti ini. Itu nanti kita coba akan bandingkan gitu ya, di grup seperti ini, di ring seperti ini gitu ya, untuk mendapatkan istilahnya perbandingan ya, perbandingan teorema homomorfisme pada grup dan ring gitu ya. Ini ya nanti dilihat nih pelan-pelan bacanya ya. Ini kan ada lambang isomorfik juga gitu ya. Oh ternyata di ring ini ada lambang isomorfiknya gitu ya. Nah kalau soal-soal yang ada di sini ya ini dicoba-coba aja pelan-pelan gitu ya. Pembuktiannya seperti apa. Ya baik. Mungkin untuk hari ini itu dulu kuliah dari saya. Jadi karena saya rencanakan UASnya itu close book ya. Jadi konsepnya pelan saya kasih, soal sedikit, pelan saya kasih, soal sedikit gitu. Jadi Anda benar-benar paham, ya minimal hafal ya, ring itu apa, field atau lapangan itu apa, homomorfisme pada ring itu gimana, definisinya. Tapi kalau masalah bagaimana membuktikannya, ya itu bergantung dari keterampilan dan banyaknya latihan soal dari Anda gitu. Ya, jadi tolong disiapkan benar-benar ini untuk UASnya ya, dengan konsep close book ini. Jadi masing-masing konsep yang ada pada materi SLA UTS ini Anda benar-benar catat gitu ya. Anda benar-benar pelajari dan Anda benar-benar pahami. Jadi kesulitannya bisa jadi bukan karena materinya, walaupun materinya juga sulit ya. Kesulitannya bisa jadi bertambah karena Anda harus memahami gitu. Nanti ada istilah maksimal ideal gitu ya. Terus ring polinomial dan yang belakang-belakang. Eh, jadi ketika saya mendemokan bagaimana cara menyelesaikan suatu soal, yang Anda ambil itu proses berpikirnya. Ya bahasa sederhananya proseduralnya gitu ya. Proseduralnya gimana? Kalau proseduralnya itu misalkan ideal itu harus begini, subgrup itu harus tertutup, tertutup itu pembuktiannya begini prosesnya. Ya sudah, itu Anda ambil sebagai koridornya, prosedurnya, tinggal bagaimana menulis pembuktiannya dengan detail. Ya, baik mungkin itu untuk hari ini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dicantumkan di